Pertanyaannya adalah, di era pandemi COVID-19, banyak pembatasan-pembatasan yang kita lakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika saudara terpilih sebagai kepala daerah, apa konsep grand design saudara dalam pelayanan publik, perkantoran, dan fasilitas umum, utamanya di era adaptasi kehidupan baru, di samping penerapan protokol kesehatan? Saya persilahkan calon nomor urut 2 untuk menjawab selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, protokol kesehatan ini wajib kita jalankan bersama. Tambah IPAT, Bupati dan Wakil Bupati ke depan, kami punya program internet gratis di setiap kecamatan, di setiap banjar bahkan. Ini akan memudahkan kami untuk berinteraksi dan bekerja. Dalam arti virtual meeting atau virtual diskusi ini adalah secara online ini adalah mutlak dibutuhkan ke depan karena ini kebutuhan. Jadi kami menjawab kebutuhan itu dengan internet gratis per banjar. Dulu pada zaman Pak Widaso sudah digagas program ini yang disebut dengan program JINET, memudahkan komunikasi antar desa, satu desa dengan desa yang lain, diskusi tentang program-program, diskusi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dan hari ini ternyata program itu sangat kita butuhkan. Untuk itu Tambo IPAT menjawab tantangan ini dengan program JINET setiap banjar yang akan kami laksanakan pada saat kami memerintah di tahun 2020 ke depan, 2021 ke depan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan, jadi menuju era baru ini adalah dalam arti dalam era baru COVID ini bagaimana segala bentuk kegiatan baik dalam pemerintah maupun kemasyarakatan itu semua dilakukan dengan cara digital. Jadi digital dalam arti misalkan kita buat KTP secara digital, apa-apa yang kita perlukan tinggal setor dalam bentuk format-format PDF misalkan. Kemudian perizinan juga akan kita sentuh dengan teknologi yang sama. Jadi teknologi digital ini akan membantu kita sehingga birokrasi-birokrasi yang selama ini kalau bisa dibilang satu layanan, satu atap masih kurang simpel. Jadi kita ke depan akan kita kembalikan lagi ke layanan satu loket. Jadi satu loket satu kali mereka memberikan syarat-syaratnya yang sudah lengkap sehingga akan lebih cepat bisa melayani masyarakat. Jadi di samping itu juga aparat pemerintah juga tidak perlu lagi, misalkan dari desa juga hanya perlu dengan bertelekonferensi, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada pada saat ini sehingga bisa mengurangi interaksi secara langsung dan secara tidak langsung akan mengurangi resiko akan penularan dari COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih pasangan dengan nomor urut 2. Kita persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, waktu 2,5 menit, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Tadi disebutkan ada internet gratis di masing-masing kecamatan walaupun akhirnya dibantah menjadi masing-masing banjar. Saya pun melakukan itu walaupun bertahap. Hari ini sudah berjalan dan sudah dilakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi karena anggarannya juga tidak sedikit. Kemudian menyinggung tentang JINET di era Pak Winase. Bagus, idenya bagus, gagasannya luar biasa. Tetapi fakta di lapangan belum sampai 3 bulan JINET itu mati. Hanya 1-2 yang jalan beberapa bulan, sisanya mati. Maka di dalam laporan pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada kami itu juga menjadi catatan. Ada ide bagus tetapi pelaksanaannya tidak baik. Contoh bus, juga bagus idenya, ada bus seperti di negara-negara maju. Tapi bus yang ada dari Pekutatan sampai Gilimanuk setelah saya naik, ternyata yang naik cuma dagang kacang, saya yang pulang ke Jawa. Maka kami berikan catatan untuk dihentikan di samping mengganggu juga bus-bus lokal. Jadi tolong juga saya katakan
yang bagus ini, ide gagasannya saya kira perlu ada eksekusi yang baik. Ya, kemudian satu loket. Hari ini kita sudah menerapkan satu loket, tetapi ke depan kita juga memerlukan yang lebih canggih lagi. Kita membutuhkan yang namanya mall pelayanan publik. Selama ini kita mengurus sesuatu di satu loket perizinan, datang lagi ke loket pendapatan, datang lagi ke loket BPN, walaupun instansi vertikal, kita mengurus sesuatu ke loket yang lain. Tetapi ke depan, kalau dalam satu mall kita masuk, semua urusan pelayanan ada di dalam, walaupun juga instansi vertikal. Kita ajak juga BPN ada di dalamnya, bila perlu ada imigrasi juga di dalamnya. Jadi anak muda juga bisa secara online mendaftarkan diri, mengisi formulir. Nah, begitu lengkap keluar tinggal mengambil saja ke mall pelayanan publik yang kita bangun. Saya kira itu, silakan Pak Wakil menambahkan. Jadi baik, sebenarnya ini sudah semua berjalan dengan baik di Jemberana. Jadi seperti juga pembayaran dengan online sudah berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu dan kita perlu tingkatkan lagi. Iya, terima kasih Pak. Waktu kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 ya, untuk menanggapi tanggapan paslon nomor urut 1, 2,5 menit kami persilahkan. Saya tanggapi mengenai satu loket tadi. Saya tadi katakan satu loket. Terus kemudian Anda menjawab mall layanan publik. Itu tidak sama dengan satu loket. Kalau satu loket itu, sekali persyaratan itu diserahkan, itu akan keluar langsung izinnya. Kalau satu mall pelayanan publik adalah dalam satu ruangan itu masih ada banyak loket-loket. Jadi tidak sama dengan satu loket. Itu koreksi dari saya. Jadi mengenai program, kalau dibilang Jinet itu tidak berhasil, mungkin saya ingatkan, mungkin Bapak sebagai DPR waktu itu, mungkin Pak Sugi juga di sana, Pak Ketut. Jadi itu semestinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Bupati pada saat itu ada yang namanya fungsi anggaran, ada namanya fungsi pengawasan. Silahkan di sana. Jangan setelah tidak berhasil baru mengatakan hal ini tidak berhasil. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau bicara tidak berhasil, banyak hal. Tetapi kontinuitas seorang pemimpin itu dibutuhkan. Pemimpin yang baik adalah bisa meneruskan apa yang baik di pemerintahan sebelumnya. Saya berpendapat bahwa Jinet perlu, ide Jinet sangat mahal. Kita ketahui bahwa ide sangat mahal, gitu ya. Jadi kalau memang ini dikasih anggaran yang cukup dan manajemen yang baik, Jinet pasti kita butuhkan. Dan bukti pada hari ini adalah Jinet WiFi gratis itu adalah sangat kita butuhkan. Untuk apa? Baik itu untuk anak-anak kita yang hari ini semua belajar melalui internet, dan juga kita akan bisa mengakses apa informasi-informasi dari pusat, provinsi maupun di kabupaten yang pada saat ini memang harus kita butuhkan. Karena situasi pada saat ini adalah karena COVID-19 ini kita mengurangi interaksi sosial, interaksi dengan sesama. Mohon maaf saya sampaikan bahwa kami Tamu IPAD akan melaksanakan secara sungguh-sungguh dan dengan semangat yang tinggi. Jinet ini akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya pada masa pemerintahan kami tahun 2021-2024. Terima kasih. Ya, mari kita berikan tepuk tangan, aplaus yang luar biasa kepada kedua pasangan calon. Ya, debat untuk segmen untuk menjawab pertanyaan panelis atau penyusun materi, mohon maaf, telah usai. Kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut, tentu saja dengan debat yang lebih hangat lagi. Om Swastiastu. Saya Ingat Tamba. Saya Patriana Krishna. Pasangan nomor urut 2. Ayo kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana tahun 2020. Ayo datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Om Santi 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 Om. Masyarakat Jemberana, saya Imade Kembang Hartawan.
Saya Iketut Sugiasa. Kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Mari kita sukseskan Pilkada Jemberana. Ayo datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kita sukseskan Pilkada Jemberana. Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilihmu. Pemirsa dan hadirin sekalian, sampailah kita pada puncak debat terbuka pada sesi ini. Masing-masing kandidat akan saling memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Semoga sudah disiapkan pertanyaannya Bapak-bapak. Dan selanjutnya akan dijawab selama 3 menit dan akan ditanggapi oleh penanya dan juga kembali ditanggapi selama masing-masing 2 menit. Untuk itu, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk bertanya selama 2 menit. Berapa pertanyaan? Dimulai dari sekarang, dipersilahkan selama 2 menit. Baik, terima kasih Beli Tambo dan Mas Ipad. Sahabat saya juga, saya ingin bertanya ringan saja. Karena dari tadi kita slow-slow saja, rileks ya. Padahal masyarakat Jemberana menginginkan kita ini sebenarnya ya seru gitu ya, tapi slow, tidak masalah. Saya ingin menanyakan begini, ketika Anda diberikan kepercayaan oleh masyarakat, mudah-mudahan tidak, bagaimana menyelesaikan persoalan tanah atau aset SMP 4 yang ada di Tegal Cangkring, yang sampai hari ini itu sertifikatnya tidak ada, kemudian juga jual belinya juga tidak ada, padahal itu ada di era sebelumnya, pemerintahan sebelumnya. Dan juga saya mendengar itu yang menjual tanah adalah keluarganya Ipad semua, 14 sertifikat.
sudah mengakui, ada pengakuan bahwa tanah itu dijual kepada bapaknya Ipad, kemudian bapaknya Ipad diambil oleh pemerintah. Sertifikatnya nggak ada semua, sampai hari ini, sampai kita 10 tahun hampir tidak bisa menyelesaikan itu karena tidak ada keterbukaan satu sama lain. Itu pertama. Yang kedua, Anda mempunyai program 50 juta per Banjar. Kalau hari ini kami mempunyai program memberikan alokasi dana desa di luar ADD. Kita berikan dari tahun 2011, setiap desa kelurahan juga mendapatkan dana 1,5 sampai 2,5 miliar per desa. Dan itu ada regulasi aturannya, bisa. Tapi kalau Banjar, regulasi mana yang digunakan untuk memberikan langsung kepada Banjar? Saya ingin tanyakan regulasi apa yang digunakan? Karena kalau dana kami dibagi. Iya, terima kasih. Waktu sudah habis untuk bertanya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit, dapat dimulai dari sekarang. Baik, saya menjawab pertanyaan pada masa saya belum terlibat di masalah ini. Saya akan coba. Jadi pengalaman saya, Paslon 1, Ade Made dan Beli Sugi menyampaikan bahwa ada yang mengakui, bahkan ada sertifikat. Artinya ada bukti di sini. Persoalannya kenapa lagi? Ini pertanyaan saya justru kepada Paslon 1. Kan sudah diakui tanah itu dibeli dan ada penjualnya, sudah ada, sertifikatnya ada. Sekarang juga tanah tersebut dibutuhkan untuk anak-anak kita yang sekolah. Kenapa dipersoalkan? Ya kan? Jadi sangat penting buat kita adalah tanah, apalagi sudah dibangun di atas tanah itu untuk pembangunan sekolah. Saya nomor satukan deh dulu gedung sekolah itu untuk anak-anak kita biar bisa sekolah. Persoalan kejelasan dari aset ini bisa kita bicarakan ke depan. Apa yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita duduk manis, kalau kita musyawarah dengan baik-baik, pasti kita bisa selesaikan. Ya kan? Perang dunia aja kita bisa selesaikan kok dengan baik, dengan contoh-contoh yang baik gitu. Ini persoalan tanah dan untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Saya rasa ini akan bisa kami selesaikan ke depan. Nomor 2, dengan program 50 juta itu adalah, ini bukan program untuk Banjar, tapi ada komanya. Karena ini dibutuhkan untuk pada saat kematian itu tiba. Karena masyarakat Jemberana tidak semuanya mempunyai asuransi kematian. Pada saat mati kita semua susah. Itu yang kami maksud dengan anggaran 50 juta. Itu nanti bagaimana caranya mengatur pada tiap-tiap Banjar maupun Banjar adat dan Banjar di kaling-kaling masing-masing di tempat-tempat bukan yang beragama Hindu. Itu yang kami sampaikan. Oke, jadi menanggapi tadi bertanyanya bapaknya Ipad, itu Pak Winase mungkin ya maksudnya ya. Jadi kalau sudah mengenai Pak Winase, dulu Pak Winase saya ingatkan lagi, siapa DPR-nya? Siapa ketua DPR-nya? Siapa anggota DPR-nya? Pada saat di sana semestinya fungsi-fungsi kontrol ini dilakukan. Itu yang semestinya dilakukan. Kemana saja dulu? Kan begitu pertanyaannya. Jadi kalau saya ke belakang, jadi ini semua adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak bisa menyalahkan hanya Bupati pada masa pemerintahan Pak Winase. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kami persilahkan Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Waktu 2 menit, ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Beli tamu ini kalau diajak ngomong, ya terima kasih ya. Beli tamu ini kalau diajak ngomong suka nyaplir. Ya, bahkan beberapa foto saya lihat ketiduran Beli. Tadi saya bilang, sertifikatnya raib. Waktu transaksi itu tidak ada. Tidak ada sama sekali, bukan ada sertifikat. Tempat transaksinya juga, jual belinya tidak ada. Padahal keluarga semua sudah mengakui itu. Bagaimana cara menyelesaikan ketika orang-orang yang diajak menyelesaikan itu tidak mau, gitu loh maksud saya. Harusnya Anda menjawab, nanti saya kasih tahu bapak saya untuk menjelaskan, membawa sertifikat itu kemana, mungkin dibeli siapa dulu, atau siapa yang diserahkan, kan begitu saja selesai.
sehingga kami bisa diajak ngomong, ngajak bicara, hingga selesai persoalan damai. Perang dunia pun bisa damai kalau diajak bicara. Ini kan tidak bisa diajak duduk bareng. Nah, persoalan saya menjadi ketua dewan, betul. Anda lihat risalah rapat. Setiap pertanggungjawaban saya katakan tolong yang menjadi temuan-temuan BPK ditindaklanjuti. Siapa bilang tidak ada temuan? Saya bawa kok temuan BPK-nya, ada dokumen publik. Anda bisa tanya juga ke BPK, ada temuan-temuan yang kemudian waktu itu saya menjadi ketua dewan, namanya laporan keterangan pertanggungjawaban. Beda dengan periode sebelumnya, laporan pertanggungjawaban. Beda, bisa menolak dia, ketua dewan dan anggota. Di era saya kami tidak bisa hanya keterangan. Ya, sehingga saya hanya bisa memberikan koreksi-koreksi saja, catatan-catatan saja. Dan catatan itu ada di risalah rapat semua. Ada, temuan BPK ada. Ada kok semua. Beberapa item itu kelihatan semua. Dan saya selalu memberikan catatan-catatan itu. Maka temuan-temuan BPK ini harus kita tindak lanjuti sebenarnya gitu. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi saya menanggapi lagi. Jadi kalau sudah catatan-catatan itu, kemudian ada catatan yang harus dilakukan oleh eksekutif. Seharusnya bila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DPR dan anggotanya, seharusnya pada saat misalkan pada saat laporan pertanggungjawaban itu bisa dikoreksi. Iya, ada namanya pertanggungjawaban, sehingga itu buktinya pada tahun akhir-akhir tahun itu pasti ada pertanggungjawaban dan diterima oleh DPR. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, silahkan di sana. Jadi itu, terima kasih. Silakan, masih ada waktu. Ya. Jadi Astungkaro, alhamdulillah ya, ke depan mau bagaimana lagi? Ya, tadi dibilang saya ngantuk, tidur. Saya selalu memanfaatkan waktu. Karena kita kan tahu siang malam kita di lapangan. Jadi ada waktu luang ya istirahatlah, daripada saya yang lain-lain saya kerjakan gitu, daripada bermain WA gitu ya. Kemudian saya jawab lagi bahwa Astungkaro ya kan, ini kan masalah bertahun-tahun. Semua saya rasa banyak masalah yang ada bertahun-tahun, 10 tahun nggak bisa diselesaikan gitu loh. Ya jadi salah siapa? Saya nanti bupati dan wakil bupati sama Tabo Ipat pasti akan menyelesaikan masalah ini gitu. Nggak apa-apa, PR ini buat saya akan selesaikan. Jadi saya sangat menerima ini akan sebagai PR yang diberikan kepada dari Anda untuk saya ini. Saya terima kasih. Jadi saya akan berjanji pada anak siswa yang ada pada hari ini yang berdiri sekolah di atas tanah tersebut bahwa Tabo Ipat akan menyelesaikan persoalan tanah itu sehingga clear persoalannya di masa pemerintahan kami ke depan. Terima kasih. Iya, kita boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Pemirsa yang ada di rumah, kalau pemirsa berada di sini, saya dapat merasakan kehangatan dan keseruan debat ini tentu saja. Dan sekarang kami persilahkan paslon 2 untuk bertanya kepada paslon 1. Waktu bertanya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya menyinggung lagi keserasian antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini adalah pertanyaan titipan warga. Saya melihat abrasi yang terjadi di Pebuahan, di Jinangagung, di Candi Kusuma, dan di Delon Berawa sangat luar biasa. 10 tahun Beli Made, adik Made menjadi wakil bupati mendampingi Pak Putwarto. Kenapa tidak bisa menyelesaikan persoalan ini? Kasihan warga, ada beberapa aktivitas warung, rumah makan, bahkan ada tempat ibadah yang sudah menjadi korban. Ini kami Tabo Ipat miris melihat persoalan ini. 10 tahun tidak bisa ditangani. Tadi juga 10 tahun masalah Gilimanuk juga belum terjawab. Nah sekarang tanah juga tadi masalah sekolah 10 tahun juga tidak bisa diselesaikan. Nah apalagi yang 10 tahunnya tidak bisa diselesaikan. Mungkin masih banyak lagi. Cukup 3 aja itu dulu.
Tadi mohon maaf adik Made, tolong diberikan penjelasan, Beli Sugi juga yang sedetail-detailnya, karena ini sangat dirindukan oleh masyarakat Pebuahan, Jinang Agung, Candi Kusumo, dan Delor Berawa yang setiap saat mereka merasa terancam kalau angin lagi datang, gelombang lagi besar, dan juga apa jadinya mereka tidak punya hak milik yang lama-lama akan diambil oleh laut abrasi ini. Sangat ganas, luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan, ditambah. Itu cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan 3 menit untuk paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Kami persilakan dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Sugiase. Ini pertanyaan banyak mengarah ke saya, walaupun posisi saya sebagai wakil karena ada di dalamnya, tentu saya juga harus menyampaikan yang sebenarnya. Abrasi ini tidak terjadi 10 tahun terakhir. Abrasi ini juga terjadi 20 tahun terakhir. Dan kami sudah berupaya, ada bukti-bukti nyata, kita datang ke balai, kita datang ke Kementerian PU, kita juga sampaikan terus gaungkan di pusat bagaimana abrasi bisa kita selesaikan. Jadi abrasi ini bukan persoalan 5 tahun, 10 tahun terakhir, tapi sudah terjadi 20 tahun, mungkin 30 tahun terakhir. Dan abrasi tidak hanya terjadi di Jemberana, di Bali, tetapi di seluruh dunia bisa terjadi itu. Maka persoalan abrasi ini tidak bisa kita bebankan kepada satu orang, apalagi kabupaten. Kami sudah berusaha keras, bahkan Pak Haji Bambang selaku ketua DPD juga berupaya, teman-teman DPR RI juga berupaya. Kita komunikasikan terus, bukti-bukti foto ada, dan kami sudah sampaikan itu. Jadi persoalan abrasi sudah kita perjuangkan terus, dan beberapa rekrutmen pantai sudah dapat. Memang yang parah itu sekarang ada di Gilimanuk, kemudian ada di Pebuahan dan seterusnya. Ini terus kita perjuangkan. Dengan satu jalur saya kira ini akan memudahkan. Satu jalur, apalagi satu komando, ini memudahkan kita. Minimal dengan satu jalur kita mudah bertemu. Saya dekat dengan Pak Gubernur dalam artian informal, bisa bertemu setiap saat untuk berdiskusi, termasuk juga persoalan lain. Kemudian saya kembalikan ke Pak Nengah Tambo. Ada banjir di Banjar Kaliakah, itu banjarnya Pak Tambo. Berulang-ulang kali banjir, bahkan saya dengan di Tambo pernah turun ke sungai itu. Proposal sudah saya bawa ke balai. Pak Nengah Tambo turun bersama kepala balai. Sampai hari ini juga nggak selesai, beli. Bahkan saya akhirnya menyelesaikan dengan cara lain. Masyarakat datang ke saya, pinjam bego, saya sewakan bego, saya ajak masyarakat membersihkan di sana. Sekarang sudah mulai reda, tidak seperti dulu airnya. Bisa. Jadi kalau menyalahkan itu mudah, tapi Beli Tambo saat itu ketua komisi membidangi infrastruktur. Mestinya bisa, dengan gagahnya Beli Teko waktu itu ngajak kepala balai, masyarakat berjibrak-jibrak Beli. Saya nggak ada apa. Padahal proposal masih bawa ke bahan ke balai, lengkap. 10 tahun masih Beli menjabat di provinsi. Bin ketua. Ya, nggak nyalahan gampang. Ya, tapi rakyat menilai. Nilai itu di mana? Di saat pemilihan. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi. 2 menit, kami persilakan. Ya, jadi saya tanggapi sedikit. Tadi Anda menyebutkan posisi saya wakil. Betul nggak? Jadi konsep pemimpin itu ada wakil, ada bupati, itu samanya satu paket. Jadi jangan pada saat gagal itu ngaku saya wakil. Pada saat berhasil itu ngaku paling lah. Jadi bukan mempermasalahkan posisi wakil. Jadi tadi disebutkan juga satu jalur lebih mudah. Tapi apa hasilnya lebih mudah? Sampai sekarang tidak bisa diatasi. Jadi mudahnya di mana? Satu jalur itu. Jadi sebenarnya satu jalur bukan berarti karena kita satu partai, namun lebih bagaimana satu keinginan bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat ini dari bencana. Contohnya tadi bencana abrasi. Oke, terima kasih. Proposal Kaliakah tidak pernah sampai di meja saya. Amburo, saya sudah pernah bertanya
fotokopinya masih di PU Kabupaten. Itu yang saya jawab satu. Nomor dua, satu jalur mestinya mempermudah semuanya. Tapi faktanya satu jalur gagal menyelesaikan persoalan abrasi. Termasuk juga mungkin persoalan Kaliaka dan juga persoalan Pengambangan. Pengambangan tiap tahun banjir. Tapi apalagi Pengambangan posisinya adalah di pesisir daerah tepi pantai. Mestinya secara logika Pengambangan nggak akan banjir. Kalau artinya setiap tahun banjir, ada yang salah nggak? Nah, itu pertanyaannya. Kerja nggak? Itu pertanyaannya. Saya berpikir bahwa kalau hari ini banjir, tahun depan tidak banjir, itu namanya kerja. Tapi kalau tiap tahun banjir, ya sudah tidak kerja. Iya, terima kasih. Waktu telah habis. Kami persilahkan kembali untuk paslon 1 menanggapi paslon 2. 2 menit dimulai dari sekarang, kami persilahkan. Besok saya kasih bukti bahwa proposal banjir sudah masuk ke balai beli. Masuk ke balai, karena waktu itu beli bilang kepada saya, silakan proposalnya langsung ke balai. Tidak mungkin saya masukkan ke meja beli, nggak mungkin ada proposal kepada ketua komisi, tidak. Ya, itu yang perlu dipahami. Apalagi saya nggak tahu mejanya di mana, di Denpasar apa di mana. Nah yang kedua, persoalan banjir di Pengambangan itu kenapa terjadi? Itu banjir bukan 10 tahun terakhir. 20 tahun yang lalu juga banjir, saya tahu. Tapi nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Elevasi, ketinggian, air pasang laut di Pengambangan itu lebih tinggi dari daratan. Lebih tinggi. Ketika ketika terjadi air pasang, dia lebih tinggi sehingga tidak bisa terbuang ke laut airnya. Sehingga tergenang. Ini banjir terjadi ketika hujan, kemudian air pasang. Karena elevasinya lebih tinggi. Itu penyebabnya. Termasuk juga di Ancol. Terjadi. Kenapa? Air laut di Jakarta lebih tinggi elevasi ketika air rob itu terjadi. Kecuali kita mau tangani seperti di Belanda. Kita buat itu dananya nggak mungkin. Ya, jadi bukan banjir terjadi 5-10 tahun. Tapi sudah lama karena persoalan elevasi lautnya yang memang lebih tinggi ketimbang daratan di saat air pasang. Ya, kami juga minta maaf pada masyarakat Pengambangan, itu kendala-kendala teknisnya. Tapi hal-hal yang lain sudah kita selesaikan sebisa mungkin. Kalau tidak ada pandemi, Loluan Timur, Dawaru hari ini juga dikerjakan penanganan banjirnya. Tahun depan mestinya sudah Lelateng dan Banjar Tengah penanganan banjir diselesaikan. Itu juga komunikasi dengan pusat. Jadi dana kita dapatkan di pusat. Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Jemberana, mohon maaf, kita dana kecil kita dapat di pusat. Ini satu bukti bentuk IPAD lagi bilang tidak ada. Bantuan dari Provinsi Pak Gubernur banyak, Pak. Ya, terima kasih. Waktu telah habis. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Puncak debat telah kita lewati. Dan kita akan masuk ke segmen berikutnya, yakni pernyataan penutup setelah iklan berikut. Tetap di Kompas TV Dewata.